Kan kula ulangi malih nggih, Pak. Nggih. Selamat pagi, Pak Imam. Apa kabar? Pagi Bu Mita, Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, Pak. Barangkali ada unek-unek yang mau diceritakan terkait permasalahan pembelajaran atau apa saja boleh. Iya, kebetulan Bu Mita, saya ada permasalahan. Mau saya ceritakan permasalahan saya kepada Bu Mita. Baik, Pak Imam, coba ceritakan saja. Saya mencoba menjadi pendengar yang baik dan barangkali nanti menemukan solusi-solusi dari permasalahan Bapak. Begini loh Bu Mita, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya. Selain itu, setiap saya beri tugas mengerjakan tugas itu hanya 50%, yang lainnya tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi, menurut Pak Imam, apa yang Pak Imam harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya ingin ada solusi, Bu Mita. Ada solusi, barangkali Bu Mita bisa membantu saya agar permasalahan saya itu teratasi. Murid saya itu bisa antusias dalam belajar, kembali bisa naik lagi, tidak bosan dan malas-malasan. Ada semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Saya berikan dengan baik. Agar seperti itu loh, seperti dulu. Semangat dalam belajar itu loh, keinginan saya itu. Oke, menurut Pak Imam, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat seperti ini Bu Mita, hal yang menyebabkan murid saya yang kurang antusias. Ya mungkin pertama itu saya masih memakai metode ceramah. Mungkin ya jenuh kalau mendengar gurunya ngomong terus monoton seperti itu. Terus di depan murid-murid saya tidak memberikan kesempatan bagi murid saya berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Hanya saya itu yang aktif. Jadi nggak ada kesempatan murid saya itu untuk memberi pendapat atau maju atau bersuara. Seperti itu Mbak Mita. Oh, begitu, Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Imam antusias dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Menurut saya, murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan Bu Mita. Tidak monoton dan tidak membosankan, sehingga anak-anak dapat menerima pembelajaran dengan baik, tentunya dengan senang, gembira. Seperti itu, Bu Mita. Wah, saya sependapat dengan Pak Imam. Lalu, menurut pendapat Pak Imam, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik, tidak bosan pada pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Imam? Menurut saya itu pembelajaran saya itu harus berpusat pada murid, terus aktif pembelajaran, adanya ice breaking seperti itu loh Mbak Mita, ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu, mengenai tugas yang Bapak berikan kepada murid-murid Bapak, kira-kira apa penyebabnya sehingga murid-murid itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas yang
diberikan oleh Bapak? Begini loh Bu Mita, saya itu terkadang kalau beri tugas mungkin itu terlalu banyak, dan murid-murid saya itu kalau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan itu hanya pada buku paket atau buku LKS, buku paket yang dari itu loh pemerintah atau dari perpus yang ada itu. Jadi mungkin anak-anak itu jenuh mengerjakan hanya itu saja. Kalau boleh tahu, Pak Imam menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas? Menggunakan buku paket itu loh yang dari pemerintah yang saya yang ada di perpus itu, sama pendamping siswa itu LKS itu. Oh, begitu. Adakah sumber belajar lainnya, Pak, selain buku teks dan juga LKS? Kalau menurut saya itu banyak Bu Mita, dari YouTube, dari artikel sedang tren Bu, seperti TikTok atau di IG kuisis itu, ada lagi itu yang kena lagi IA itu Bu Mita. Mungkin kalau saya pakai itu mungkin anak-anak saya, anak didik saya itu akan menjadi lebih asik dalam belajar. Nah, betul sekali Pak Imam. Saya yakin sekali jika Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Pak Imam untuk menyelesaikan masalah ini? Ya menurut saya mungkin seperti ini Bu Mita, agar murid saya jadi antusias dalam belajar. Saya mencoba untuk membuat pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan. Mungkin diselingi dengan ice breaking, agar mereka tidak bosan, dan bisa juga sekali saya ajak keluar ruangan. Tidak hanya pembelajaran dalam kelas saja, karena jika hanya di dalam kelas mungkin anak-anak jenuh. Jadi di luar, di bawah-bawah pohon, itu tak beralaskan kalau ada tikar-tikar, kalau hendak itu kita bisa lesehan di bawah itu. Jadi anak-anak bisa lebih fresh, lebih senang dengan kita sambil memandang pepohonan yang rindang. Betul sekali, Pak. Saya setuju dengan Bapak. Saya kira bagus sekali Pak Imam sudah mempunyai rencana yang seperti itu. Lalu, selanjutnya, kira-kira bagaimana mewujudkan rencana itu? Terus, apa komitmen Pak Imam ke depannya agar rencana ini tuh bisa berhasil, Pak? Rencana saya begini, Bu Mita. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang sangat mengasihkan dan menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menggunakan sumber belajar yang beragam. Dari video, dari vlog, mungkin nanti dari IG, dari IA, itu yang sekarang menjadi tren itu. Dan terus puisis itu mungkin nanti anak-anak lebih senang dan tidak akan bosan. Seperti itu Bu Mita. Wah, bagus sekali Pak Imam. Saya sangat setuju dan mendukung rencana dari Pak Imam. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak Imam. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak Iman. Amin. Iya, amin Mbak Mita. Terima kasih atas sharing-sharingnya Bu Mita hari ini. Alhamdulillah saya menjadi lebih lega hari ini. Karena dengan sharing dengan Mbak Mita ini bisa lebih semangat kembali saya dalam mengarungi dunia pembelajaran untuk belajar pada anak-anak.
untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, Pak Imam, sama-sama semangat untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, Pak. Ya, terima kasih sama-sama.